everyone, how are you today? I hope that you guys always fine. Now, we're going to learn about formal invitation letter atau surat undangan resmi. Are you ready? Okay, let's get started. Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan formal invitation letter atau surat undangan resmi, apakah kalian pernah membuat surat undangan? Oh, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah membuat surat undangan dan sebagiannya lagi belum. But it's okay. Oke, adik-adik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang the definition and the purpose of invitation. So, the definition of invitation is a type of letter written to an organization or an individual for their participation or presence in an event or an occasion. Maksudnya, invitation atau undangan itu adalah jenis surat yang ditulis untuk organisasi atau individu atas partisipasi atau kehadiran mereka dalam suatu acara atau kesempatan. The purpose of invitation is to invite someone to a particular event. It can be a party, presentation, meeting, or so on. Jadi, tujuan dari invitation atau undangan adalah untuk mengundang seseorang ke acara tertentu, bisa pesta, presentasi, rapat, atau sebagainya. Invitation can be into two forms. Yang pertama, invitation cards. What is invitation card? Invitation card is used to invite someone to non-formal event, such as party, birthday party, and etc. Jadi, invitation card atau kartu undangan digunakan untuk mengundang seseorang ke acara-acara non-formal, seperti pesta, pesta ulang tahun, dan lain-lain. Yang kedua, formal invitation letter. What is formal invitation letter? Formal invitation letter is used to invite someone to a formal event, such as product presentation, meeting, business gathering, and etc. Jadi, formal invitation letter atau surat undangan formal digunakan untuk mengundang seseorang ke acara formal, seperti presentasi produk, rapat, pertemuan bisnis, dan lain-lain. Tapi sekarang kita tidak akan membahas tentang invitation cards, melainkan tentang formal invitation letter. So, here is the structure of an invitation letter. Nah, ini adalah contoh struktur dari surat undangan yang terdiri dari pertama, date of the letter, tanggal surat. Yang kedua, the sender, pengirim. Yang ketiga, the recipient, penerima. Yang keempat, subject, subjek surat. Yang kelima, salutation, salam pembuka. Yang keenam, introduction, pembuka surat. Yang ketujuh, the body, isi surat. Yang kedelapan, appreciation of the guest, penutup surat. Yang kesembilan, salutation, salam penutup. Yang kesepuluh, signature, tanda tangan. Nah, jadi itu adalah struktur dari surat undangan. Sekarang, kita akan membahas tentang the language. The tenses used in an invitation are the present and future tense. Yang pertama, present tense. The present tense conveys information about the event. Jadi, present tense menyampaikan informasi tentang acara tersebut. Yang kedua, future tense. The future tense is to seek assurance the guest is going to attend. Jadi, future tense digunakan untuk menginformasikan kejadian yang akan datang, seperti acara yang akan diselenggarakan
dituliskan di formal invitation letter, yang berarti mengharapkan kehadiran tamu yang diundang di acara yang akan diselenggarakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang format penulisan surat undangan. Format penulisan surat undangan terdiri dari 3 style. Yang pertama, full block style. Full block style is all the elements are aligned to the left margin and there are no indented lines. Jadi, format penulisan full block style ini maksudnya adalah semua aspek diratakan ke margin kiri. Yang kedua, modified block style. Modified block style is the written address, date, closing, and signature start just to the right. All the body paragraphs begin at the left margin. Jadi, format penulisan modified block style ini maksudnya adalah bagian alamat pengirim, tanggal, penutupan, dan tanda tangan dimulai dari margin kanan, sedangkan isi surat dimulai dari margin kiri. Yang ketiga, indented or semi-block style. Indented or semi-block style is similar to the modified block business letter style, except that the first line each paragraph is indented. Jadi, format penulisan ini mirip dengan modified block style. Hanya saja, bagian paragraf pertama tidak menjorok ke dalam atau tidak di-tab. Ini adalah contoh format penulisan surat undangan dengan menggunakan 3 style tadi. Jadi, kalian lebih suka format tulisan yang bagaimana adik-adik? Full block style, modified block style, atau semi block style? Apapun pilihan kalian, jangan sampai salah dengan format penulisannya ya adik-adik. Beberapa hal yang harus kalian ingat ketika menulis surat undangan. Yang pertama, date atau tanggal. Tulisan tanggal ini terdiri dari 2 style. Yang pertama, American. Tulisan tanggal dengan menggunakan style Amerika yaitu month, day, year. Contohnya, February 14, 2020. Jadi, style tulisan tanggal Amerika yaitu bulan, tanggal, kemudian tahun. Ingat, sesudah tanggal jangan lupa beri tanda koma ya adik-adik. Yang kedua, British. Pada penulisan tanggal dengan menggunakan style British yaitu day, month, year. Contohnya 14 February 2020. Jadi, style penulisan tanggal British yaitu tanggal, bulan, kemudian tahun tanpa menggunakan tanda koma. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah ingat perbedaan penulisan tanggal American dan British? Yang kedua, salutation atau salam pembuka. Penulisan salam pembuka yang benar itu adalah write dear plus title of the person and their family name. Eits, tapi penulisan salam pembuka ada 2 style loh. Yang pertama, British. Penulisan salam pembuka British tanpa menggunakan tanda titik setelah penulisan kata Mr. Yang kedua, American. Penulisan salam pembuka American menggunakan tanda titik setelah penulisan kata Mr. Jika British, Dear Mr. Zain. Kalian bisa lihat tanpa tanda titik sesudah kata Mr. Jika American, Dear Mr. Zain. Dan kalian bisa lihat juga menggunakan tanda titik sesudah kata Mr. Jadi adik-adik, kalian lebih suka penulisan yang bagaimana? British or American? Nah, karena penulisan tanggal dan salam pembuka memiliki 2 style, yaitu American
American, and British. Jadi, kalian harus memilih salah satu di antara penulisannya. Jika kalian memilih penulisan tanggal British, kalian juga harus menulis salam pembuka dengan menggunakan British. Dan jika kalian memilih penulisan tanggal American, kalian juga harus menggunakan salam pembuka dengan menggunakan style American. Jangan lupa ya adik-adik. Jadi adik-adik, kalian lebih suka penulisan yang bagaimana? British or American? Nah, karena penulisan tanggal dan salam pembuka memiliki dua style, yaitu American and British, jadi kalian harus memilih salah satu di antara penulisannya. Jika kalian memilih penulisan tanggal British, kalian juga harus menulis salam pembuka dengan menggunakan British. Dan jika kalian memilih penulisan tanggal American, kalian juga harus menggunakan salam pembuka dengan menggunakan style American. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, introduction. In introduction, introducing yourself as well as the organization which you are representing. Jadi, di bagian introduction, kamu harus memperkenalkan diri kamu sendiri serta organisasi yang kamu wakili. Yang keempat, body of the letter. Body of the letter telling detailed information about the event, the purpose, the date, and time, and special condition, like dress code, things to bring, and etc. Jadi, pada bagian isi surat undangan memberitahu tentang informasi rinci terkait acara, tujuan, tanggal, dan waktu, serta kondisi khusus seperti kode pakaian, barang yang harus dibawa, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang harus kalian ingat adalah appreciation. In appreciation, you have to show your hope that the guests will attend the event. You can do so by stating that you look forward to seeing the individual at the event. It will be followed by how the guests should confirm their attendance. Just write RSVP or please contact or before. Jadi, pada appreciation di paragraf penutup, kamu harus menunjukkan harapan bahwa tamu tersebut akan menghadiri acara yang akan kamu selenggarakan. Kamu dapat melakukannya dengan menyatakan bahwa kamu berharap dapat bertemu dengan orang tersebut di acara kamu. Hal ini akan diikuti dengan bagaimana tamu harus mengkonfirmasi kehadiran mereka. Cukup tulis RSVP atau please reply atau hubungi kontak dan lain-lain. Here is the example of formal letter. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan jelas contoh penulisan surat formal. Hal-hal yang harus diingat tadi apa saja ya adik-adik? Masih ingat kan? Yang pertama, date atau tanggal di contoh penulisan surat formal ini menggunakan style yang bagaimana ya adik-adik? American or British? Ya, contoh surat ini menggunakan style Amerika karena format style penulisannya yaitu month, date, and year. Begitupun dengan salutation atau salam pembukanya. Nah, untuk format penulisan contoh surat formal ini menggunakan format yang bagaimana ya adik-adik? Full block style, modified block style, or semi-block style? Ya, contoh ini menggunakan format semi-block style karena bagian pertama kalimatnya tidak menjorok ke dalam atau tidak di-tab. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti? Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan di komentar Google Classroom ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Have a nice day.